Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Di video kali ini gue ingin ngobrol ringan. Ini tentang 3 pemain, dimana 3 pemain ini menurut gue tampil lumayan, tampil bagus bahkan di pertandingan menghadapi Nottingham Forest di Piala FA yang mereka juga sukses membawa Manchester United melangkah ke quarter final. Bahkan 3 pemain ini gue prediksi melihat skuad Manchester United saat ini punya peluang yang besar juga untuk diturunkan ketika Manchester United tandang ke Etihad menantang tuan rumah Manchester City. Ada 3 pemain yang ingin gue bahas di sini. Nomor 1 adalah Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat, pemain yang saat ini statusnya adalah sebagai pemain pinjaman dari Fiorentina, pemain yang kabarnya juga diinginkan oleh Erik ten Hag musim ini, ya, tapi justru datangnya sangat belakangan banget, terakhir-terakhir. Ada yang mengatakan dari media kalau ini karena financial fair play, Manchester United hanya bisa mendatangkan dengan status pinjaman. Sang pemain disebutkan oleh Fabrizio Romano menunggu dengan sabar tawaran Manchester United dan ya dia bisa hadir di Old Trafford saat ini. Namun dengan minimnya penampilan dari Sofyan Amrabat sampai dengan sejauh ini, bahkan penampilan juga yang masih belum bisa konsisten, banyak spekulasi yang mengatakan dia tidak akan dipermanenkan di akhir musim nanti. Dan kalau itu terjadi, menurut gue pasti akan membuat rasa kecewa ya bagi Sofyan Amrabat. Sekali lagi melihat apa yang diinformasikan oleh Fabrizio Romano, dia sangat ingin untuk bisa memperkuat Manchester United. Yang menarik, penampilan dari Sofyan Amrabat ketika Manchester United menang menghadapi Aston Villa, dia bermain bukan di posisi terbaiknya. Dia bermain di bek kiri. Bahkan di babak kedua juga ada momentum periode dia tampil sebagai bek kanan, luar biasa. Tapi menurut gua penampilan baik dari Sofyan Amrabat ini terjadi ketika dia inverted ke posisi tengah. Ini merupakan posisi berdasarkan heat maps dari Sofyan Amrabat. Dia berada banyak di sebelah kiri, tapi juga di tengah ketika dia melakukan inverted. Lalu statistiknya menurut gua luar biasa. Passing akurasi 96,7%. Dia membuat 1 umpan kunci. Long ball dari 7 percobaan 7-7-nya berhasil, artinya 100%. Crossing pun juga dari 1 percobaan itu langsung berhasil 100%. Duelnya dia ground duels 100%. Bahkan rating dari SofaScore juga menurut gue termasuk yang tinggi jika dibandingkan dengan pemain lain di atas lapangan di pertandingan tersebut, 7,6. Nah, ini merupakan posisi rata-rata dari Sofyan Amrabat di mana dia memang tidak terlalu ke kiri karena dia banyak juga inverted ke tengah. Dan gue menilai penampilan Sofyan Amrabat ketika dia tampil di posisi terbaiknya, yaitu adalah sebagai gelandang tengah, gelandang jangkar. Kemarin itu dia bisa bermain dengan lebih luar biasa. Dan ini mengingatkan gua karena akan menghadapi Manchester City ya. Ketika Manchester United tandang ke Anfield menghadapi Liverpool. Di sana Sofyan Amrabat juga bermain di posisi aslinya, yaitu adalah di gelandang tengah berduet dengan Kobbie Mainoo. Dan dia menurut gua tampil bagus. Manchester United terbantu ya dengan daya juang, daya kemampuan duel juga dari Sofyan Amrabat, terutama dalam menghadang gempuran demi gempuran dari pemain Liverpool di Anfield. Nah, itu menurut gue memperlihatkan bagaimana Sofyan Amrabat, walaupun dia ini belum dipermanenkan, bahkan kabar semakin santer dia tidak akan dipermanenkan, tapi dia tetap keluar karakter bermainnya. Ini menurut gue yang penting. Dimana ya dia tetap ingin memberikan yang terbaik di atas lapangan, bahkan ketika dia bermain bukan di posisi terbaiknya. Karena bisa saja Sofyan Amrabat yang sudah mengetahui mungkin ya, atau melihat kabar dari media yang mengatakan peluang dia
semakin kecil untuk dipermanenkan, ya dia bermain lepas saja begitu. Artinya justru tidak mengerahkan kemampuan terbaiknya, tidak sungguh-sungguh dalam berduel, lebih mengamankan situasi fisiknya supaya tidak cedera, ya kan, sehingga nanti dia bisa langsung mendapatkan tim yang berminat. Namun Sofyan Amrabat tidak. Dia menurut gue tetap menunjukkan dia pemain profesional yang baik, dia tetap ingin memberikan yang terbaik. Dan menurut gue peluang itu nampaknya belum sepenuhnya tertutup. Kalau Sofyan Amrabat bisa secara konsisten menunjukkan penampilan seperti ini, Manchester United ya, dengan gelandang-gelandang tengah seperti Kobbie Mainoo mungkin, ataupun Casemiro, bahkan Christian Eriksen, dinamika permainannya selalu naik turun. Kobbie Mainoo gue nilai di beberapa kesempatan dia sudah mulai agak turun sedikit, mungkin kemampuan fisiknya dia juga, situasi kondisi fisik, kedalaman skuad intinya di sana. Manchester United butuh lebih dari sekedar 11 pemain, bahkan sebuah skuad termasuk juga lini tengah. Semua pemain harus siap, persaingan akan ketat. Itu yang diharapkan sebenarnya di musim-musim selanjutnya, sehingga pemain Manchester United bisa selalu memberikan yang terbaik di Carrington untuk selanjutnya dibawa ke lapangan pertandingan. Dan Sofyan Amrabat menurut gue punya semangat juang tersebut. Ini sangat menarik. Dan pemain lainnya, pemain nomor 2 adalah Rafael Varane. Ternyata menurut Erik ten Hag, Rafael Varane bersama dengan Bruno Fernandes yang akan gue bahas nanti ya, ini situasinya meragukan untuk diturunkan. Tapi dengan paksaan dan juga pertimbangan pastinya ya, akhirnya mereka dimainkan dan mereka bermain juga dengan gemilang, dengan sungguh-sungguh. Manchester United meraih clean sheet. Rafael Varane berperan juga di sana. Mungkin ada beberapa yang mengatakan, ya kenapa sudah tahu cedera tapi tetap dipaksakan. Erik ten Hag tentu saja juga punya pertimbangan. Dia tidak ingin mengambil resiko yang terlalu besar, walaupun melihat bagaimana situasi skuad ini yang memang sangat tipis sekali kedalamannya. Dia juga punya tim medis yang memberikan pertimbangan, sehingga ketika diputuskan akan dimainkan, dia bisa dimainkan. Dan mereka pun juga memperlihatkan penampilan yang bagus. Rafael Varane pun juga sama menurut gue situasinya. Dirumorkan diminati oleh tim dari Saudi. Kontraknya berakhir di tahun 2025. Artinya kalau Manchester United ingin mendapat income ataupun pemasukan di musim panas nanti, ini kesempatan untuk melepas Rafael Varane. Rafael Varane menurut gue di awal musim tampil tidak bagus, tidak oke. Tapi perlahan, terutama setelah kembalinya Lisandro Martinez, menunjukkan peningkatan permainan, bahkan menjadi pemain pilar di lini belakang Manchester United. Semangat juang, karakter, ini juga yang gue perhatikan dari Rafael Varane. Bagaimana dia yang sebenarnya situasinya tidak 100% tapi tetap ingin memberikan kontribusi, tetap ingin terlibat di atas lapangan untuk mempersembahkan kemenangan untuk Manchester United, pemain yang saat ini berusia 30 tahun. Apakah dia akan diperpanjang di musim panas nanti? Menurut gue spekulasi ini masih sangat terbuka, masih belum jelas juga. Tapi sekali lagi, bagaimana karakter contoh ini bagus banget untuk pemain lain. Di mana Manchester United, dari informasi yang gue dapatkan dari musim-musim sebelumnya, ada benturan sedikit, ada cedera ringan, mengeluh ke pelatih, minta tidak diturunkan. Tapi Rafael Varane menunjukkan hal yang sebaliknya. Dan itu juga yang terjadi dengan Bruno Fernandes. Ini akan gue bahas sedikit lebih panjang. Bruno Fernandes ini ternyata juga sama situasinya. Dia tidak 100% ketika menghadapi Nottingham Forest. Dan khusus untuk Bruno Fernandes, gue sampai dengan saat ini masih belum begitu mengerti kenapa dia tidak mendapatkan respect yang seharusnya dia dapatkan dari fans Manchester United. Gue selalu mengatakan Bruno Fernandes ini merupakan pilar permainan Manchester United, salah satu pilar penting di samping Casemiro. Dan Bruno Fernandes ini pilar yang sangat penting sekali bagi Manchester United. Dia pemain yang istimewa. Ingat ini, ketika Kevin De Bruyne, salah satu playmaker terbaik di Premier League, mengatakan siapa dari 3 nama ya, James Maddison, lalu Odegaard, dan juga Bruno Fernandes, pemain yang menurut dia paling nomor 1, dia mengatakan Bruno Fernandes. Bukan gua yang ngomong ya Sobat Football United, yang ngomong Kevin De Bruyne. Sama-sama playmaker yang juga punya kemampuan yang luar biasa. Sekali lagi, bukan gua yang ngomong, tapi pemain profesional, Kevin De Bruyne. Dia mengatakan Bruno Fernandes ini adalah creative machine, mesin kreativitas. Dan bahkan dinilai lebih tinggi kreativitasnya
dan juga konsistensinya dibanding Odegaard dan juga James Maddison. Dan juga pengalamannya. Itu fakta. Ini juga fakta. Bagaimana statistik dari Bruno Fernandes di 6 musim terakhir. Angka golnya, angka asisnya tinggi, selalu tinggi. Dan ini sering sekali tidak mendapatkan respect yang seharusnya didapatkan di Manchester United oleh fans Manchester United. Dan bagaimana ketahanan fisik dari Bruno Fernandes. Ini fakta lagi. Dia sangat minim sekali cedera. Dia selalu ingin terlibat. Walaupun sebelum pertandingan menghadapi Nottingham Forest, setelah pertandingan menghadapi Fulham, dia ada keluhan sebenarnya. Tapi dia tetap ingin terlibat. Dia paksakan situasinya. Dengan segala pertimbangan, Erik ten Hag tetap menurunkannya. Dan dia memiliki kontribusi yang luar biasa di kemenangan menghadapi Nottingham Forest. Asis kepada Casemiro, gue ingatkan lagi, itu dilakukan oleh Kapten Bruno Fernandes. Bukti lagi, kreativitas dari Bruno Fernandes. Key passes per game. Di musim ini, umpan kuncinya. Manchester United menjalani bukan musim terbaik jika dibandingkan musim lalu. Tapi bagaimana Bruno Fernandes, angka rata-rata key passesnya di Premier League menduduki peringkat kedua. Ada di 3 besar. Ini sesuatu yang menurut gue juga luar biasa. Gue ambil lagi dari Squawka. Bagaimana most chances created, peluang yang diciptakan paling banyak di Premier League semenjak Bruno Fernandes datang sampai dengan saat ini diduduki oleh Bruno Fernandes. Bahkan angkanya berbanding sangat jauh dengan peringkat kedua Kevin De Bruyne. Hampir 100-an bedanya. Luar biasa sekali menurut gue. Kevin De Bruyne, pemain yang luar biasa juga, mempersembahkan banyak gelar bagi Manchester City, tapi kontribusi berupa most chances created, peluang yang diciptakan berbanding jauh dengan Bruno Fernandes. Itu sekali lagi faktanya. Lalu jika dibandingkan dengan pemain lain di Premier League pun juga demikian. Termasuk dengan assist ya, chances created. Bruno Fernandes untuk musim ini juga menduduki peringkat yang paling tinggi jika dibandingkan pemain lain. Bahkan di musim 2021-2022, key passes per game, umpan kunci dari Bruno Fernandes. Gue sengaja ngambil 2021-2022 karena ini salah satu musim terburuk. Musim terburuk dari ketika Manchester United melihat hasil ya kan. Di zaman musim terakhir dari Ole Gunnar Solskjaer. Ada pergantian pelatih, Manchester United bermain buruk, sering mendapatkan hasil negatif. Tapi lihat Bruno Fernandes, key passes per game-nya menduduki peringkat ketiga. Di bawah 2 pemain yang memperkuat klub yang statusnya lebih bagus kualitasnya dibanding dengan Manchester United. Trent Alexander-Arnold dengan Liverpool, lalu Kevin De Bruyne dengan Manchester City. Bruno Fernandes menyodok di peringkat ketiga. Ini membuktikan bagaimana Bruno Fernandes kontribusinya sangat besar sekali bagi Manchester United. Gue sampai dengan saat ini, kalau kritik selalu ada ya, kritik selalu ada. Buat gue kritik dari untuk Bruno Fernandes adalah attitude di atas lapangan. Dia terlalu sering mungkin mendapatkan kartu kuning karena komentar-komentar yang tidak penting kepada wasit di atas lapangan. Lalu bagaimana mungkin ada reaksi berlebihan dalam berekspresi di atas lapangan, komunikasi. Dia harus lebih menyadari, dia harus lebih dewasa karena dia sekarang sebagai kapten Manchester United. Ini musim pertama dari Bruno Fernandes menjadi kapten Manchester United. Gue harapkan ada pembelajaran bagi Bruno Fernandes. Tapi dari sisi permainan, mungkin ada yang mengatakan dia egois segala macam. Tapi faktanya, most chances created. Kalau dia egois, dia tidak akan tinggi angkanya. Dia tidak akan berusaha untuk menciptakan peluang bagi pemain lain. Key passes, umpan kunci. Kalau dia terlalu egois, dia tidak akan banyak angka key passesnya. Asisnya juga. Kalau dia terlalu egois, dia tidak akan banyak angkanya. Bukan dari 1 musim, 2 musim, banyak musim. Artinya apa? Pendapat mengenai Bruno Fernandes yang terlalu egois menurut gue ya, karena gue lihat ke angka itu yang lebih objektif ya, pendapat bahwa dia terlalu egois itu mungkin subjektif sih. Hanya dari 1, 2, 3 momentum saja di atas lapangan di 90 menit contohnya demikian. Dan Erik ten Hag terakhir ini ya juga melakukan hal yang tepat dengan melindungi pemain Bruno Fernandes ini.
Dia mengatakan bagaimana pemain Nottingham Forest menarget dia dan sebenarnya dia memiliki cedera yang sangat serius, tapi dia tetap melakukan yang terbaik untuk menjadi bagian di pertandingan dan membantu skuad. Bagaimana kritik di sosial media ini sangat menyedihkan. Dia ini sebenarnya dia sedang menderita rasa sakit yang sangat tinggi, tapi dia menunjukkan kepemimpinan, leadership, menjadi contoh supaya pemain itu tidak cengeng di atas lapangan. Itu yang ditunjukkan oleh Bruno Fernandes. Sepakat gue dengan Erik ten Hag, bagaimana komentar di sosial media ini sangat menyedihkan sebenarnya. Kritikan, sekali lagi kritik buat gue gak masalah, tapi ketika ada yang mengatakan ya Bruno Fernandes jual saja, hey, dari fakta tadi yang gue sampaikan, Bruno Fernandes adalah pemain terbaik di Manchester United saat ini, bahkan selama bermusim-musim, dan menurut gue dia seharusnya mendapatkan respect yang lebih tinggi lagi dari fans Manchester United dibanding apa yang dia dapatkan saat ini. Mungkin ada yang tidak sepakat dengan pendapat gue, gak masalah, bisa sampaikan secara sopan di kolom komentar. Berbeda gak masalah ya. Banyak sekali lagi komentar yang berbeda dianggap tidak sopan. Enggak, berbeda gak masalah, hanya disampaikan saja dengan kata-kata yang lebih sopan. Karena mungkin ada argumentasi lain yang bisa jadi berbeda dengan gue, gak masalah. Tapi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.